kesukaan kamu. Aku juga pengen di review. Aku sana juga pengen sana. Mau mana? Halo guys, balik lagi dengan channel Jakasport. Dengan saya Rizky. Saya akan rekomendasikan dua sepatu yang ada di depan saya ini. Sesuai judulnya, sepatu running yang saya akan review sekarang. Oke, langsung saja. Pertama, mungkin tadi lihat cuplikannya ya. Itu mungkin yang pertama yang saya review adalah spek. Saya perkenalkan dulu namanya ya. Ini spek. Yang saya akan review adalah spek namanya Lightstrike. Ini berjenis sepatu running. Sepatu running di spek. Pinggirin dulu ya kotaknya. Oke, mungkin saya akan sedikit jelaskan tentang sepatu running. Jadi sepatu yang di depan saya ini sepatu running yang bisa digunakan di long run atau training. Kenapa saya bisa menyebutkan ini bisa digunakan di long run? Nah, jadi kalau di teknikal dalam lari maraton itu ada tolak ukur namanya hardness. Jadi hardness di sepatu lari itu biasanya setahu saya adalah 45 sampai 55. Itu tingkat kekenyalan kenyalan atau kekerasnya. Dan ini sepatunya mungkin dari ini agak lebih keras ya, cuma worth it lah. Dan sepatu running ciri khasnya adalah mempunyai rubber di bagian depan dan belakang, karena kalau berlari itu yang digunakan adalah bagian depan atau jinjit istilahnya itu ya, seperti ini. Jadi kalau untuk mengurangi kecepatannya adalah menurunkan seperti ini. Jadi yang digunakan juga belakang juga digunakan. Nah seperti itu. Lanjut ke uppernya ya. Upper dari spek Lightstrike ini adalah berbahan mesh. Ini meshnya mesh yang biasa digunakan di sepatu running juga. Dan ada juga insole-nya. Ini insole-nya juga empuk. Dan yang paling penting ini kalau di spek tipe midsole-nya adalah Zero G. Lumayan keras sih. Cuma worth it lah buat sepatu long run atau training. Apalagi yang training yang latihan gerakannya eksplosif, bisa menyamping seperti itu ya. Oke, lanjut ke sepatu satunya. Nah, jadi saya akan menjelaskan sepatu Hypergrid ini. Jadi pertama kita ini saya dapat sumbernya dari Orkus Magazine ya. Nah, jadi Hypergrid ini dari sumbernya ada sepatu pro run. Jadi pro run yang diperuntukkan untuk pelari 5 kilo dan 10 kilo. Bahkan half marathon juga bisa memiliki midsole yang responsif. Ya dari saya pribadi ya benar sih, ini sangat responsif di midsole. Ini bagian midsole. Oke, lanjut ya. Digunakan training run seperti threshold run, interval run, fartlek dan hill sprint.
Oh, masih cocok kan buat training kan. Hypergrip ini merupakan program sepatu dari Otoshek yang berbobot ekstra ringan. Kalau iya dari bobot sih lumayan nih di tangan. Dan teknologi ini namanya misalnya Cumulus Foam. Ya Cumulus mungkin tahu lah, jenis awan. Biar seempok awan ya. Terus fitur ini mampu meredam fluktuasi hentakan telapak bahan cooling EVA pada midsole dengan kekerasan 40 sol. Itu teknikalnya ya mungkin ya. Sol jadi sanggup menahan beban namun sangat lentur. Ya sih, kalau dari sini kan ini aja masih ibaratnya masih menopang mungkin berat yang berapa kilo gitu ya. Terus lari ke bagian outsole secara efektif, dimana pemakaian rubber dengan hardness 55 sol A pada bagian bawah dipadu dengan pola nih bagian ya saya perlihatkan ini ya, pola traksi ya. Ini pola traksinya, traksi yang biasa digunakan di lari, yang digunakan biasa kalau pelari berlari yang benar adalah menggunakan bagian depan telapak kaki atau jinjit lah istilahnya. Dan untuk memperlambatnya kan kita istilahnya meremnya bagian belakang baru digunakan. Jadi karet ini digunakan emang fungsinya emang cuma di depan dan belakang, itu yang sangat berfungsi, makanya dikasih rubber. Kalau tengah biasanya di running tidak kepake ya. Nah terus Hypergrip ini menurut Ortus ya, beratnya itu titik beratnya 278 gram. Lumayan ringan lah buat untuk sepatu running di kisaran harga sekian. Hal ini jadi pada insole-nya ini Ortus menaruh teknologi namanya Outshock. Mungkin Outshock itu udah dipakai di sepatu lain-lainnya seperti bola, futsal, ya itu juga sebagian ada yang pakai Outshock. Dan pilonnya ini berbahan EVA Pylon, namanya EVA Pylon. Itu udah banyak di sepatu running atau lifestyle-nya Ortus juga ada EVA Pylon. Oke. Nah bagian luarnya, yang bagian upper ini ya, jadi upper ini banyak rongga-rongga udara atau lubang lah istilahnya, lebih enaknya lubang buat ventilasi udara di kaki, biar sirkulasi udara untuk kakinya enak dan bisa dipakai untuk waktu yang lama, apalagi kan running maraton. Apalagi kita lanjut ke ini namanya heel cap, pelindung atau toe cap, yang ibaratnya berbalut spandek model 3D katanya kan. Cuma ini 3D nya lumayan keras untuk melindungi ankle supaya tidak cedera ankle. Di running biasanya yang cedera ya bagian ankle biasanya. Jadi ini kayak pengamannya lah. Ke ini namanya, ini lidah sepatu, biar jelas ya. Ini lidah sepatu tongue wing. Jadi dia melekat di dalam sini biar tidak bergeser di dalam sini. Dia kayak dijahit atau apa gitu kan, melekat. Jadi kan kalau running tidak enak kalau lidah sepatunya bergeser-geser gitu ya. Jadi ini stabil. Dan
Hyperglide ini ada kabar bagusnya, dia nanti akan dia tersedia 3 warna. Jadi akan saya tampilkan di gambar ya. Nah, oke, itu warnanya. Warna yang akan tersedia warna putih dan hitam untuk seri Hyperglide. Oke, Hyperglide dengan harga 450.000, worth it lah untuk sepatu running lokal dan kualitasnya ya bagus. Dan ini tadi sepatunya, sepatu spek tadi ya. Nah, jadi akan saya nilai dari penilaian pribadi saya adalah dari segi harga. Kalau dari segi harga yang menang adalah ini, karena ini masih ramah di kantong ya, dengan harga 380.000 harga retailnya ya. Dan ini kalau dari segi harga lumayan lah kalau di produk lokal. Cuma ada cumanya. Ini kan dari segi harga tadi. Kalau dari segi kualitas, ini yang saya suka. Segi kualitasnya lumayan bagus di produk lokal, karena dia memiliki hardness yang empuk. Yang tadi yang dijelaskan Alpusek mungkin yang 55 gitu, lumayan empuk sepatunya. Dan yang paling penting kan biasanya kalau running ya keempukan ininya. Kalau yang spek tadi ya mungkin ya sesuai harganya kan, ya low budget ya, midsole-nya ya sedikit keras lah daripada dibandingkan yang ini. Nah, itu dari segi kualitasnya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Like bila kalian suka dan subscribe juga jangan lupa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Oke, bye.